Kalau berdiri itu tidak disyaratkan tumak nina. Orang sholat berdiri, ketika berdiri tidak disyaratkan tumak nina. Tidak ada rukunnya sholat di dalam berdiri tumak nina. Di nasakhilan itu tetap ing dalam sebagian pira-pira tuladane kitab. Wa qiraatul Fatihati utawi dawuh wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ing dalam sause bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya utawi bismillah iku ayatun, ayat minha saking Fatihah. Di selain kitab ada ibarat wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi selain kitab itu baca Fatihah setelah membaca bismillah. Tapi bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Itu. Wal khamisu utai kang nomor 5 iku arruku uruku. Wa aqallu fardhihi utawi luwe sethithik fardune ruku liko imin kadhe wong kang ngadeg. Iqadirin kang mampu ala ruku ing atase ruku muqtadilil khilqati kang sedengan kedadiane. Salimi yadaihi kang selamat tangan lorone warug batai lilan dukul lorone iku ayan hania yen to mungkruk sapa se wong biwarin khinasin kelawan tanpa degek qadra bulu wirahate ini lawan kira-kira samtutuke tapak tangan lorone wong rukbataihi ing dengkul lorone wong lau aroda lamun ngarepaken sapa wong wat ahuma ing dekek rohataihi alaihi ma ing atase rukbataihi. Jadi rukunnya sholat yang nomor 5 atau fardunya sholat yang nomor 5, sekali lagi rukun itu perkara yang harus dikerjakan di dalam sholat. Ruku paling sedikit ruku, paling sedikit minimal ruku itu apa itu? Yaitu bagi orang yang mampu, ya, yang biasa-biasa, ya, tubuhnya, postur tubuhnya biasa-biasa, yang enggak cendek nemen, enggak terlalu tinggi, ya biasa-biasa. Terus kedua tangan dan lututnya tidak ada apa, ya biasa seperti ini. Nggak ada keanehan, ya apa, yaitu mungkruk tanpa degek. Apa degek itu? Bokongnya direndahkan, dadanya dimajukan, kepalanya begini jonggol. Tidak begitu, ya mungkruk toh, tidak gini, ya tidak gini. Sekira tapak tangan ini sampai pada lutut seandainya mau memegang lutut, ya. Jadi itu namanya paling sedikit ruku. Jadi walaupun ruku itu nggak megang lutut nggak apa-apa. Pokok ukurannya ruku itu orangnya bungkuk sekiranya tangan ini sampai pada lutut. Seandainya mau memegang lutut bisa. Tapi beda kan kita, ya nggak sampai itu namanya. Jadi orang ruku itu tidak harus memegang lutut. Beda dengan sujud, 7 anggota sujudnya harus ditaruh semua. Kalau ruku enggak. Pokok yang penting mengkungkung, ya itu. Walaupun tangannya ngantung-ngantung gini, ya nggak apa-apa. Walaupun di belakangkan gini nggak apa-apa. Walaupun di atas gini ya nggak apa-apa. Pokoknya ukurannya mengkungkung ini, seandainya tangan ini, tapak tangan dipegangkan ke lutut bisa. Tidak harus memegang, gitu loh ya. Tidak harus memegang. Kan kadang ada itu orang rukuk sampai memegang mata kaki itu. Lah kebablasan itu ya. Sampai mungkruk nemen gitu ya, kebablasan itu. Ya itu ukurannya paling sedikit seperti itu, ya. Fa illam yakdir mongko lamun ora mampu sapa wong ala hadar ruku ing atas ikilah ruku. Inhana mongko mungkruk sapa wong makdurahu ing sak kelawan perkara kang den kuasai wong. Wa auma alan awaisa ora sapa wong bitorfi kelawan mripate wong. Jadi kalau memang sudah tidak bisa mungkruk seperti tadi itu,
Jadi paling sedikitnya rukuk itu mungkruk yang sekira kalau tapak tangan dipegangkan lutut bisa. Itu namanya rukuk paling sedikit. Lho lek gak iso ngono, isone mek ngene tok, ya. Lek ngene tok iki yo tangan nyekel lutut nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Ya memang kaku. Lah ya apa? Ya ngono iku, sebisanya itu. Terus rukuknya pakai isyarat dengan do gini. Matanya ini dikedipkan ke bawah berarti. Tidak didangakkan gini ya. Loh gitu. Jadi rukuknya sebisanya. Lah bisanya sudah gini tok. Ya gini tok sudah, nggak apa-apa. Ya memang bisanya begini. Wong gegere gak obah, ya. Bagi orang yang normal, rukuk paling sedikit itu bungkuk sekiranya tapak tangan ini seandainya dipegangkan lutut bisa. Itu bagi orang yang normal. Bagi yang tidak normal, yo sebisanya. Sholat berdiri begini sudah. Rukuknya nggak bisa bungkuk gini kaku ya gini tak sudah. Tapi matanya ini yang buat isyarat untuk rukuk. Allahu Akbar. Sampai Allah gini. Mungkruknya gini ya gini tok wis. Katanya nyekel dengkul barang kene kaku ya. Dah gitu. Wa akmalur ruku'i utawi luwih sempurnane ruku iku taswiyatur raki'i. Ngerataaken ne wong kang ruku dhahrahu ing gegere raki wa unuqahu lan gulune rokik bihaisu yasironi kalawan sekirane dadi apa karone geger lan gulu unuk dadi iku kasofi hatin koyok blabak wahidatin kang siji wanas bu saqaihi lan jejekaken kentol lorone rokik wa khoda wa nasoba ngene adfun ala taswiyah itu wa nasbu saqaihi wa akhdu rukbataihi lan nyekel dengkule rokik biyadahi kelawan tangan lurni rokik. Paling sempurnanya rukuk ya apa? Punggung dan gulunya itu rata. Jadi rata begini, tidak jonggol, jadi rata. Rata sekira antara punggung dan gulu ini seperti papan satu gini, siku ini loh, seperti siku. Jadi mulai pantat ke bawah terus belok ke punggung gini itu seperti siku ya, dan kepalanya tidak jonggol, jadi roto begini. Nah begini roto begini, ini kepala, hulu, ini punggung, ini bokong, rata begini, ya, rata, ya. Terus, tapak tangannya memegang dengkul, itu sempurna, ya. Ini memegang dengkul, ini rata, itu sempurnanya, ya, itu. Wasadisu utai kang nomor 6 iku atumakninatu tumaknina wa ya utawi tumaknina iku sukunun meneng ba'da harokatin ing dalam sause obah fi ing dalam ruku ai ruku tegese ing dalam ruku. Yang nomor 6 artinya rukunnya sholat yang nomor 6 itu tumaknina. Tumaknina itu anteng. Artinya apa? Sukunun ba'da harokatin, diam setelah bergerak. Ada yang mengatakan diam di antara dua gerakan, itu tumaknina namanya. Jadi kalau berdiri itu tidak disyaratkan tumaknina. Orang sholat berdiri, ketika berdiri tidak disyaratkan tumaknina. Tidak ada rukunnya sholat di dalam berdiri tumaknina. Kenapa? Ketika sholat berdiri itu sudah tumaknina dengan sendirinya karena harus membaca bismillah. Tapi kalau rukuk itu yang menjadi rukun itu gerakannya ini, pekerjaannya ini. Walaupun nggak baca apa-apa, ya tetap rukuk ini sudah boleh. Makanya disyaratkan tumaknina, ya, harus tumaknina di dalam rukuk.
Karena apa? Kalau disyaratkan tumak nina, wong ruku ini tidak harus membaca, bacaannya itu sunnah, ya. Makanya harus tumak nina. Apa tumak nina itu? Diam di antara dua gerakan. Tadi berdiri, bergerak untuk turun. Nah, ini harus diam. Kemudian ada gerakan lagi. Sami Allah liman hamidah. Loh, diam di antara dua gerakan, satu gerakan turun ke ruku, dua gerakan bangun lagi, iktidal, itu namanya tumak nina. Sebentar. Sekedar ukuran membaca subhanallah. Sudah. Kalau istilah saya mengistilahkan, jadi sholat itu harus ada tek, 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 tek gitu. Walaupun cepet toh ya opo, harus Allah Akbar, tek, diam dulu, sampai Allah, tek, tek, tek. Gak boleh langsung mentul-mentul gini toh, gak boleh. Ya, nah, ini gak boleh mentul-mentul. Itu namanya gak ada tumak nina. Tumak nina diam sebentar, tek, sampai Allah, tek, mendeng, tek, loh. Rukuk ada tumak ninanya. Iktidal sampai Allah ada tumak ninanya. Kenapa? Sami Allah liman hamidah itu tegaknya itu yang menjadi rukun. Bacaannya gak dibaca gak apa-apa, sunnah, ya. Makanya disyaratkan ada tumak nina di dalam iktidal itu, harus meneng dhisik. Kalau merah mentul-mentul tak gini, itu namanya gak ada tumak nina. Walaupun seperti sholat tarawih, kok cepat? Lihat sampean, cepat, bagaimana cepatnya itu? Kalau memang rupanya nggak ada tumak ninanya, sudah nggak usah ikut, ya. Karena walaupun secepat-cepatnya harus ada tumak ninanya, tek, tek, ada tek-teknya gitu ya. Tapi nggak bunyi, ya, nggak bunyi tek-tek gitu. Dan gini, antara dua gerakan diam, ya. Iktidal, itu diam antara dua gerakan. Gerakan apa? Gerakan bangun dari rukuk, kemudian gerakan menuju ke sujud. Jadi meneng dhisik. Sami Allah hamidah, tak mandek. Allah Akbar, sujud, tak duduk, tak 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 gitu. Seandainya dipakai seperti itu, harus ada, nggak boleh set gitu, nggak boleh. Itu mentul-mentul tok nggak boleh itu, ya. Itu nggak ada tumak ninanya. Jadi tumak nina itu sukunun ba'da harakatin, ya. Diam setelah bergerak. Jadi mari bergerak menuju ke rukuk, diam, dhisik. Ojo langsung bergerak baru bergerak mana? Mentul-mentul namanya itu, ya. Ya. Jadi ada kata lain di sini. Mana tadi itu? Tumak nina. Ada yang mengatakan walidzalika qila hiya sukunun baina harakataini, diam di antara dua gerakan. Jadi sampean sujud harus tumak nina. Apa tumak nina di dalam sujud itu? Diam di antara dua gerakan. Gerakan apa? Gerakan turun untuk sujud, gerakan bangun dari sujud. Meneng dhisik sujud itu. Begitu ya. Pokok rukun-rukun yang ada tumak ninanya itu artinya diam sejenak, ukurannya baca subhanallah sebentar, ya. Makanya saya istilahkan tadi tek tek tek, loh, ada tek-teknya, nggak ada langsung wer gitu. Itu nggak ada tumak ninanya. Jadi ruku ada tumak ninanya, iktidal ada tumak ninanya, sujud ada tumak ninanya, terus diam di antara dua sujud ada tumak ninanya. Kenapa? Di dalam itu yang menjadi rukun itu gerakan atau pekerjaannya, doanya atau zikirnya sunnah. Makanya bisa jadi kalau tidak disyaratkan tumak nina, orang itu langsung wer gini toh, wah sunnah itu gitu. Makanya harus ada tumak nina. Loh, ketika berdiri nggak ada tumak nina, berdiri tumak nina nggak ada. Karena apa? Kalau berdiri itu, ketika berdiri pertama itu ya otomatis sudah tumak nina karena membaca Fatihah. Ya otomatis lama itu sudah. Bukan sekedar seukuran subhanallah, lebih itu. Berapa kali subhanallah itu berdiri untuk Fatihah itu. Ya. Di sini disyaratkan, jadi yang nomor 6 itu tumak nina di dalam ruku. Harus tumak nina. Artinya diam setelah dua gerakan. Diam di antara, ya. Diam di antara dua gerakan atau diam setelah bergerak.
Jadi mari gerakan mudun menang, ya. Nah, atau dengan kata lain, diam di antara dua gerakan. Gerakan apa? Gerakan turun untuk rukuk, gerakan bangun dari rukuk, menengo dhisik, baru tangi. Tumak nina yang lain ya juga begitu. Wal musannifu taiki wa musannaf iku ya ja'alun dadi akan sapa ki musannaf at-tumak nina ta ing tumak nina fil arkani ing dalam pira-pira rukun. Ruknan ing rukun mustaqilan kang dhewe. Wa masalan lumaku alai ngatasi musannaf sapa Nawawi menawi fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq ing dalam kitab tahqiq. Jadi lek miturut ki musannaf tumak nina itu disendirikan menjadi rukun sendiri, ya. Termasuk Imam Nawawi seperti hanya Kiai Musannaf ini. Artinya apa? Tumak nina menjadi rukun sendiri. Makanya seperti kemarin itu saya sampaikan rukunnya sholat di sini ada 18. Kok ada 18? Kok ada yang 13, ada yang jumlahnya tidak seperti itu? Ya apa? Tergantung cara melihatnya. Kalau tumak ninanya itu dihitung sendiri seperti ini 18. Ya. Tapi wa ghairul musannifi utai liyane ki musannaf iku ya ja'aluha. Dadi akan sapa siki musannaf ha ing tumak nina hayatan ing tingkah tabiatan kang manut lil arkani maring pira-pira rukun. Lek liyane ki musannaf iki musannaf orang yang mengarang kitab takrib ini, selain itu di kitab-kitab lain tumak nina itu dijadikan apa itu sesuatu yang ikut kepada rukunnya. Jadi apa? Rukuk beserta tumak ninanya satu berarti, ya. Satu. Ya. Wasabi